Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadratul Mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para asatidz, para guru-guru kami, para orang tua kami, para hujah, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersilaturahim dalam undangan tahlil ke 1000 hari sepeninggalnya almarhumah Ibu Ida. Kita doakan malam ini lewat bacaan tahlil yasin dan juga nanti doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Suro. Semoga mudah-mudahan almarhumah senantiasa dilapangkan kuburnya oleh Allah, ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang sangat kita hormati Sohibul Bait Bapak Haris beserta keluarga yang insya Allah terus diberikan oleh Allah keikhlasan, kekuatan, dan mudah-mudahan senantiasa beliau selalu diberikan ketabahan dan selalu diberikan pahala yang terbaik dari keikhlasan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Syu'bul Iman karangan daripada Syekh Jainuddin Al-Malibari disyarahi oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dan disampaikan malam ini oleh Ruston Nawawi. Jadi ada tetap ujungnya. Jadi daripada Kiai Imad mendingan saya turunan Syekh Nawawi. Kata beliau Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam sebuah syairnya, wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a muskabirin la jahannamu. Ayo ikutin. Ulangi. Wa bi anna marji'a muslimin li jananihi. Ayo. Nih lagunya nih. Salatullah salamullah salamullah. Ayo coba itu. Salatullah salamullah. Ulangi. Wa bi anna marji'a muslimin li janani. Ayo.
Di situ bukan udah. Coba. Gara-gara sebotol minuman. Coba. Itu mah ingat yang itu mah. Wabi anna marji'a muslimin li jananihi wabi anna marji'a kafirin la jahannamu. Tempat kembali muslimin ke surganya, tempat kembali kafirin ke nerakanya. Ayo. Tempat kembalinya muslimin ke surganya, tempat kembalinya kafirin ke nerakanya. Bodoh amat. Wabi anna marji'a muslimin li jananihi, tempat kembalinya muslim adalah ke surganya. Wabi anna marji'a kafirin la jahannamu, tempat kembalinya orang kafir adalah ke nerakanya. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua kita ini sebetulnya sedang mencari jalan menuju tempat kembali yang sebenarnya. Mana tempat kembali yang sebenarnya? Maaf, surga dan neraka adalah dua tempat yang disiapkan oleh Allah bagi manusia. Surga dan neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah bagi hambanya. Di mana surga dan neraka itu adalah tempat yang abadi, yang hakiki kelak di akhirat. Pak, di akhirat ada tempat yang ketiganya kagak? Hah? Kemarin katanya dibilang orang gila kagak masuk neraka, kagak masuk surga. Di mana tempatnya? Katanya di tengah-tengah. Jadi ke surga kagak, ke neraka kagak. Di mana dia? Hah? Lah kalau sawah tengah-tengah ada galengannya. Di akhirat itu tidak ada galengan. Di akhirat nggak ada pembatas di mana tempat manusia kelak akan kembali, tengah-tengah nggak ada. Lah kalau kagak ke surga ya ke neraka, kalau nggak ke neraka kemana? Kalau nggak ke neraka ya ke surga. Tempatnya cuma dua kok. Nggak ada tempat yang ketiganya. Lah kan dia udah hilang akalnya, nggak ada taklid agama. Ya tergantung penyebab gilanya. Lah kalau gilanya gila togel, lah gilanya gila jablay. Lah kemana tempatnya itu? Kemana tempatnya? Lah kalau gilanya gila ngaji mah hadir di majelis talim sampai gila, misal. Takutnya ada yang begitu. Gitu. Habisnya ngapal Quran ternyata 30 juz kagak kesampaian. One day one ayat kagak kesampaian juga. Puyeng ngapal Quran ternyata puyeng ampe gila. Kemana tempatnya? Kalau surga itu mah tempatnya. Gilanya bagus. Lah kalau gila ojek online itu mah judol kali, pinjol, judol itu. Allah siapkan tempat, kata Syekh Jainuddin Al-Malebari sudah jelas.
Mau surga, mau nerakanya orang sudah ditentukan. Makanya sering saya sampaikan dalam sebuah hadis, ma minkum min ahadin. Tidak ada di antara kita sekalian illa wa qad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Melainkan tempatnya udah Allah siapin. Baik di surganya ataupun di nerakanya, semua tempatnya udah disiapin. Ini ngomong-ngomong yang hadir di sini semua surga semua kayaknya nih mah. Berikut almarhum. Almarhumah saking kecintaannya suami, kecintaannya keluarga. Alhamdulillah sampai 1000 hari, haul sampai 3 tahun. Haul pertama kalau kagak salah di sini deh. Iya di sini. Haul kedua di kampung. Haul ketiga di sini. Ini haul ketiga nih. Ini luar biasa. Kirim doa, kita nggak berhenti untuk almarhumah. Bagaimana kecintaan keluarga, kecintaan anak. Ini tanda ahli surganya aja udah ada ini. Kecintaan keluarga, doa yang tidak pernah berhenti, melainkan tanda bahwa beliau insya Allah min ahlil khair. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu sebetulnya sudah ditentukan. Tempat kita di mana sudah ditentukan oleh Allah. Baik itu di surganya atau di nerakanya, semuanya udah ditentuin. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau memang udah ditentuin, ngapain kita sholat? Kalau memang sudah ditentukan takdir kita masing-masing, surga nerakanya udah ada bagiannya, ngapain kita ibadah? Ngapain kita ngaji di Ulia Al-Maskiri? Sampai 1 minggu ngaji pengajian, kalau nggak salah ada 3 ya. Alhamdulillah. Malam minggu ada kajian, malam Sabtu dulu. Malam Sabtu ada kajian, malam minggu ada kajian. Hari Minggu subuh ada kajian. Diberikan kesempatan, alhamdulillah, tiap minggu. Yang sempatnya hari Jumat mangga, yang sempat hari Sabtu mangga, yang sempat hari Minggu kali silahkan. Tapi alhamdulillah, ya tetap aja yang ngaji mah itu aja. Ngaji kita kalau nggak salah mulai 2009 kita mulai ngaji, sekarang sampai 2024. Berarti perkiraan udah hampir berapa tahun? 15 tahun lah. 15 tahun kita ngaji, alhamdulillah. Zaman presidennya siapa itu ya? 2009. SBY. Sampai sekarang udah ganti, SBY 2 periode, Jokowi 2 periode. Sampai sekarang ngaji kagak hatam-hatam. Itu agak nambah juga 20 ya 20 aja. Itu juga kalau memang lagi sepi musim kondangan. Nah kalau lagi rame musim kondangan paling aja 10 biji. Itu tempat kita sudah disiapin. Kata sahabat, kalau memang udah disiapin, ngapain kita ibadah? Wong tempat udah disiapin kok. Ngapain sholat? Tapi apa kemudian kata Nabi? Afala natakilu ala kitabina ya Rasul, boleh kita pasrah enggak? Kagak. La, kata Nabi, i'malu, beramallah kalian. Sebab orang yang beramal, kata Nabi, pakulun musayyarun lima khuliqolah, sejatinya kita sedang diarahkan menuju takdir kita masing-masing. Liatin tandanya ahli surga mah beda.
langkah kakinya ringan dipakai ngaji. Langkahnya ahli surga mah beda. Alhamdulillah, langkahnya ringan dipakai ke masjid. Liatin beda orang-orang yang ahli surga mah, maaf, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada akhirat istimewa. Bahkan kata Syekh Jainuddin Al-Malibari, kata beliau cabang iman yang nomor ke-10 itu cinta kepada Allah. Ikutin lagi. Wahbub ilahaka khob alma'i qobihi walirohmatir jutawakalan ya muslimu. Bisa? Mulai tadi juga kan gak bisa. Wahbub ilahaka, cintailah Tuhanmu. Khob alma'i qobi, takutlah akan siksaannya. Walirohmatirju, bertawakallah atau kejarlah rahmat Allah. Watawakalan ya muslimu, bertawakallah hai orang Islam. Kata Syekh Jainuddin Al-Malibari, tandanya orang ahli surga mah yang diarahkan oleh Allah menuju surga, yang kelak takdirnya surganya Allah di akhirat. Wahbub ilahaka, dia memiliki kecintaan kepada Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam sarah kitab Su'bul Iman, nama sarahnya Qomi'ut Tughyan, beliau bilang, orang yang cinta kepada Allah tandanya adalah cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta kepada Allah, kepada Al-Quran, tandanya cinta kepada Rasulnya, sebab Nabi yang bawa Quran. Orang yang cinta kepada Rasul, tandanya cinta kepada sunnah-sunnahnya. Orang yang cinta kepada sunnahnya, maka cinta kepada akhirat. Orang yang cinta kepada akhirat, maka dia akan benci terhadap dunia. Tandanya orang yang benci dunia, dia hanya mengambil dunia sekebutuhannya saja, nggak mau ngoyo, nggak mau terlalu banyak, cukup buat bekal menuju akhirat saja. Ulangi, orang yang cinta kepada Allah tandanya cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta ke Allah, cinta ke Quran, tandanya cinta ke Rasul. Orang yang cinta ke Rasul, tandanya cinta kepada sunnah-sunnahnya. Orang yang cinta kepada sunnahnya, cintanya cinta ke akhirat. Orang yang cinta akhirat, dia benci dunia. Tanda orang yang benci dunia, hanya mengambil sekebutuhannya saja untuk bekal menuju akhirat. Pak, orang yang cinta kepada Allah, dia akan cinta kepada Al-Quran. Maka maaf, kita ngaji kitabnya, kitab Al-Hadis. Di dalam Riyadhus Shalihin, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Ngaji Sulamut Taufik, ayat Qur'annya ada, hadisnya ada. Ngaji lagi tafsir, jelas yang kita kaji adalah Al-Qur'an.
Semuanya dalam rangka membangun kecintaan kepada siapa? Membangun kecintaan kepada Allah. Aneh orang seminggu ngaji 3 kali tapi nggak kebentuk kecintaan kepada Allah, rugi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada halako, taman-taman surga kecuali majlis taklim. Hakikatnya adalah majlis taklim sebetulnya jalan orang untuk meniti akhirat, jalan orang untuk meniti surganya Allah. Sebab orang yang hadir di majlis taklim sama dengan dia sedang ada di taman-tamannya surga. Bangun kecintaan kepada Allah lewat Al-Quran. Wong Nabi kan gak ninggalin apa-apa. Jangankan buat umatnya, buat anaknya saja Siti Fatimah, beliau gak ninggalin apa-apa. Rasulullah wafat, Siti Fatimah jatuh sakit selama 6 bulan. Selama 6 bulan jatuh sakit ditinggal oleh ayahnya. Makanya mohon maaf, jangankan kita manusia biasa, ditinggalkan orang yang tercinta, ditinggalkan istri, ditinggalkan anak, ditinggalkan suami, ditinggalkan orang tua. Wajar sedih mah. Wong Siti Fatimah saja luar biasa. Siti Fatimah 6 bulan jatuh sakit sepeninggalan siapa? Sepeninggalan ayahnya. Saat sakit dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Wahai Khalifah Abu Bakar, bukankah ayahku memiliki sebidang tanah di Khaybar? Sebidang tanah di Khaybar. Kata Siti Aisyah begitu kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Benar, ayahmu ada sebidang tanah di Khaybar. Kata Siti Fatimah, wahai Abu Bakar, izinkan untuk engkau berikan kepadaku tanah itu. Jawab Abu Bakar kepada Siti Fatimah, mohon maaf wahai bintu Rasulillah, wahai putri Rasulullah, Nabi mewasiatkan kepadaku bahwa tanah itu, mohon maaf, tidak diberikan kepada istri, tidak diberikan kepada anak, tidak diberikan kepada ahli waris. Ayahmu berkata bahwa tanah itu untuk wakaf, lima solihil mukmin, untuk kemaslahatan orang beriman. Nabi dijamin ahli surganya. Nabi dijamin diampuni dosanya, baik yang lalu ataupun mau yang akan datang. Meninggal dunia, sempet-sempetnya nyari tanah wakaf, sempet-sempetnya tanah cuma sebidang, ternyata diwakafin. Kita mau meninggal dunia, maaf, siapa yang jamin masuk surga? Siapa yang ngejamin kita masuk surga? Siapa yang ngejamin kita dosa diampuni, mau yang lalu, mau yang akan datang? Kagak ada. Terus udah nyiapin apa? Ada ambulan. Ambulan. Ambulan membuat ngangkut itu mah. Lain. Bukan masalahnya kain kapannya, bukan masalah ambulannya, bukan masalah kuburannya yang disiapin. Yang jadi masalah, Rasul saja nyiapin tanah wakaf, terus kita udah nyiapin apa? Tanah kapling. Itu yang harus kita tanyain. Dijamin masuk surga, diampuni dosanya, masih sempat nyiapin tanah wakaf, sampai anaknya kemudian beliau Siti Fatimah jatuh sakit 6 bulan meninggal dunia. 6 bulan meninggal dunia Siti Fatimah karena saking kesedihannya terhadap orang tua. Wajar kalau masih melau setahun 2 tahun. Wajar kalau masih sedih sampai 3 tahun. Cuma kan kesedihan lewat doa istimewa.
Kesedihan pakainya doa bersama itu yang keren. Daripada kemudian kesedihan berlarut-larut, gitu kan. Kesedihan berlarut-larut, nyari ganti kagak. Gitu. Ini yang di pojok ini kayaknya nih. Tuh, begitu. Jangan berlarut-larut. Jadi intinya begitu. Orang yang cinta kepada Allah mah cinta kepada Al-Quran. Nabi nggak ninggalin harta, jangankan buat umatnya, buat anaknya saja tidak. Apa yang Nabi tinggalin? Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan atas kalian dua hal, lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihima. Selama engkau berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasuli. Satu Al-Quran, nomor kedua Al-Hadis. Pegang itu semua. Jangan tanggung. Malam minggu ngaji Riyadhus Shalihin hadisnya, kemudian subuh hari minggu ngaji tafsirnya. Cakep itu. Berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu abadan. Orang yang cinta kepada Allah, cinta kemudian kepada Al-Quran, tandanya cinta kepada Rasul yang bawanya. Wong ahlakuhu Al-Quran. Ahlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ahlaknya Nabi adalah Quran. Kalau mau Quran yang berjalan, dialah Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasul, maka dia akan cinta menghidupkan sunnahnya. Dengan cara apa menghidupkan sunnah? Ngaku cinta kepada Rasul, tiap malam witir dilewatin. Ngaku cinta kepada Rasul, duha kagak sempet. Nyari duit mah dari pagi berangkat pulang sampai sore, bedug maghrib baru pulang. Duha kagak dapat dua rakaat aja. Padahal satu-satunya sholat yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Alawil Haddad bahwa yang namanya sholat duha, sholatun mubarakatun wa kathiratun naf'i. Sholat duha adalah sholat yang memiliki keberkahan. Hidup nyari apa coba? Nyari berkah. Kerja nyari duit, kalau kagak berkah buat apa? Rumah tangga kalau kagak berkah buat apa? Anak kita banyak tapi kagak berkah punya anak. Jangan kalah sama grup band wali. Hidup indah bila mencari. Tuh, hidup tuh indah kalau nyarinya nyari berkah. Nyari berkah itu bukan berangkat pagi pulang sore. Bukan berangkat pagi pulangnya pulang malam. Belum tentu. Tapi ketika 2 rakaat duha saja kita lakukan, jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Bahkan boleh dikatakan sholat duha kasirun naf'i. Banyak manfaat. Salah satu diantaranya penangkal asam urat duha. Penangkal rematik duha. Penangkal stroke ringan duha. Penangkal stroke berat duha. Kalau kita ingin bebas dari penyakit-penyakit persendian, nggak ada lain. Sholat duha. Polin sholat duha. Itu ternyata orang yang ngikutin sunnahnya Nabi. Apa tandanya orang yang ngikutin sunnahnya Nabi? Cinta kepada sunnahnya itu tandanya apa? Jawabnya, alamatuhu hubbul akhirah, cinta kepada akhirat. Kita hadir di sini dalam acara ngingetin bahwa suatu saat kita pun akan ngalamin yang sama. Kita akan kembali kemana? Akan kembali menghadap kepada Allah,
melakukan perjalanan ke akhirat. Tidak ada sebuah alam akhirat yang ditampakkan oleh Allah di hadapan kita kecuali alam barzah. Kita ngelihat istri dimakamkan, saya ngelihat anak dimakamkan, saya ngelihat kemudian orang tua dimakamkan. Lihat, akhirat yang paling nyata mah nggak ada lain. Apa coba? Yang paling nyata akhirat ada di hadapan kita tuh kubur. Wa miwaraihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Siapapun orang nanti akan ngalamin kembalinya kembali ke barzah, kembalinya kembali menghadap kepada Allah. Pertanyaannya, bekal mana yang sudah kita siapin? Kalau Nabi saja saya katakan yang dijamin segalanya masih nyiapin tanah wakaf, bagaimana kemudian dengan kita? Apa yang kita wakafin? Orang-orang wakaf pakai tanah hektaran, orang-orang wakafnya pakai duit jutaan, orang-orang wakaf dengan apa? Dengan material. Atau kita mau wakaf dengan waktu? 168 jam waktu yang kita miliki dalam satu minggu. Atau 1 jam pakai buat ngaji. 168 jam dalam satu minggu. 24 kali 7. Nah kira-kira kalau diambil 1 jam nyisanya berapa? Nah 167. Masih gede kan? Lah masih gede. 167 masih ada. Tuh liatin. Wakafin diri kita. Ya Allah, saya wakafin hari Sabtu. Saya mau duduk di majelis taklim. Wakafin hari Minggu sesempatnya kita mau pilih. Hebat Uli Al-Maskiri. Nggak ada di mana-mana masjid sampai ngaji 3 kali. Nyari silahkan cari deh. Yang ada cuma Minggu doang. Yang ada orang cuma malam apa? Malam Rebo doang. Yang ada orang cuma malamnya malam Jumat doang. Malam Sabtu doang. Lah kita sampai 3. Siapapun yang mau, yuk kita duduk di taman-taman surganya Allah. Jadi cinta ke akhirat. Ini malam ini bukan cuma mendoakan almarhumah, bukan cuma kirim doa untuk beliau. Bagaimana kita membangun kecintaan kepada akhirat. Siapapun akan mengalami hal yang sama. Bahwa akhirat yang nyata di hadapan kita adalah alam barzah. Mudah-mudahan kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan sebaik-baiknya bekal tidak ada lain. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Itu untuk kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf nggak bisa berlama-lama. Ditunggu di masjid atas. Kita ada maulid. Hadir. Ayo kita hadir kalau memang mau hadir. Untuk doa biasa ada Pak Ustadz Bari. Ada Pak Ustadz Amir juga. Nggak boleh borongan. Dari saya cukup sekian. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.